Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir dalam rangka nanti mendengarkan, memperhatikan presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Mirah Handayani. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya ibu-ibu, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara presentasi pada siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, penyampaian presentasi pemahaman modul budaya positif oleh Ibu Mirah Handayani SPD CGP Angkatan ke-9 SDIT Darussalam 02 Batam. Kepada Ibu Mirah Handayani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4, yaitu pemahaman modul budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan budaya positif di sekolah. Kita lanjut aja ya, ibu-ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini ada konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dianut dan dipercaya oleh seseorang. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yaitu memberi hukuman, membuat merasa bersalah, sebagai teman, penantau, selanjutnya manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih dan rasa sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada disiplin positif, yaitu mendidik anak untuk memahami bagaimana perilaku yang pantas membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi anak tidak perlu dihukum. Tujuan utama mendisiplinkan anak adalah agar anak memahami atau sadar
perilakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Mengapa dalam mendisiplinkan tidak boleh ada hukuman? Jadi ibu-ibu, kita tidak boleh ya, dalam mendisiplinkan anak itu tidak boleh ada hukuman. Jika anak melakukan kesalahan, maka orang dewasa bertugas untuk meluruskan dan menyadarkan. Selanjutnya, jika seorang melakukan kejahatan, maka penegak hukum bertugas untuk menghukum. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan secara seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini sering terjadi di sekolah kita, tidak mengerjakan PR. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum dengan lari mengelilingi lapangan upacara. Guru marah dan menjadi takut. Ini termasuk kalau konsekuensinya itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat atau ditambah 3 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kepada murid atau kepada kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati diri dan orang lain. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, tidur, hingga olahraga. Yang kedua adalah kasih, sayang, dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Ini berkaitan dengan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat tadi, kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengekspresikannya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang, gembira, dan lain-lain. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan dasar seseorang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring kelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR misalnya. Hukuman, kalau kita menerapkan hukuman, guru menghukum dengan lari mengelilingi lapangan upacara. Guru marah dan menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat atau ditambah 3 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi kita ada di posisi yang mana ya sebagai guru? Ada di posisi yang mana? Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum patuh aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Pembuat merasa bersalah,
beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Kalau sebagai teman, ayolah ya yang tertib. Bapak bangga sekali, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa yang menjadi peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana akan memperbaikinya kesalahannya? Itu sebagai manajer. Jadi kita bertanya kepada murid. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, karena kemarin kita juga ada membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi? Karena kita sudah yakin, ya. Jadi begitu juga dengan murid, kalau sudah yakin, pasti kalau ada keyakinan kelas, pasti mereka akan mengikutinya. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas serta pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas ya Ibu-ibu. Ini ada contoh keyakinan kelas, ada beberapa contoh. Misalnya di sini siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini keyakinan kelas 2. Piket kelas dilakukan lebih awal. Memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Melaksanakan sholat duha dan suhur dengan tertib. Berdoa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan murojaah tahfiz. Berperilaku sopan dan santun serta saling menghargai. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada segitiga restitusi. Di sini kamu tentu punya banyak alasan mengapa kamu melakukannya. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bisa kita gunakan di kelas untuk menyelesaikan masalah murid kita. Selanjutnya kita masuk ke tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama,
menstabilkan identitas. Misalnya di sini ibu-ibu, kalau kita bertanya dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misal kalau kita memanggil anak-anak ya, kita bilang dulu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah misalnya gitu. Biar anak-anak itu terbuka gitu. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata ini bisa dipakai saat kita menyelesaikan masalah anak-anak kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu kita mencari solusi buat anak-anak kita ya. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan jika kita menghadapi anak-anak kita. Jadi kita tidak perlu menghukum. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi atau tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita bertanya dulu kepada anak-anak kita, jangan langsung menyalahkan gitu ya. Jadi kita tanya dulu, kita panggil, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi nanti mereka akan bisa curhat ke kita ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kita menanyakan keyakinan kelas. Misalnya kalau kita sudah membuat keyakinan di kelas, pasti anak-anak kita tahu ya Ibu, apa saja keyakinan di kelas kita yang sudah kita buat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kita bisa bertanya kepada anak-anak kita, kamu tahu kan keyakinan kelas kita, masih ingat kan? Jadi kita mengingatkan mereka dengan keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu, itu kesimpulan presentasi saya hari ini, yaitu dalam menerapkan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru-guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada, bisa Bapak Ibu jawab, hukuman atau konsekuensi. Misalnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Ya. Ya, hukuman. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tengok jawabannya. Hukuman, benar. Terus nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid-murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam teristirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Ini termasuk hukuman. Membersihkan WC. Hukuman itu secara langsung. Ini jawabannya tadi ya. Oke. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Mira Handayani yang sudah mempresentasikan, memaparkan pemahaman modul budaya positif kepada kami semuanya. Semoga ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua ibu-ibu, karena kita sebagai pendidik di sekolah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Mira tadi kita bisa bertanya ke diri kita masing-masing. Kita di posisi mana untuk kontrol guru ya, itu yang kami ambil dari sana tadi. Semoga kita bisa membuat anak-anak kita bahagia selama mengikuti pelajaran kita di sekolah. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Ada Bu. Silakan Ibu Sri Hasnuti, boleh langsung bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada sedikit pertanyaan ya Bu Mira. Mudah-mudahan mungkin juga menjadi pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya juga. Yang saya mau tanyakan adalah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Sri. Yang untuk membangun budaya positif di sekolah, saya boleh duduk ya? Maklum lah Ibu hamil. Cara membangun budaya positif di sekolah, yang pertama, kita sebagai guru perlu mengontrol aktivitas peserta didik kita, ya. Jadi peserta didik, hubungan guru dan peserta didik itu sangat penting. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah yang positif, membuat yang tentunya kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas ya Bu, serta kita harus menerapkan budaya disiplin yang positif di sekolah.
sekolah atau di kelas. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Bu Sri? Mungkin berarti sebelum meminta siswa untuk ini harusnya gurunya juga dulu yang harus berpikir positif ya terhadap hal-hal semua hal gitu, baru siswa bisa mengikuti kita begitu ya Bu Mira? Iya, jadi kita itu harus menjadi teladan dulu bagi murid kita, mencontohkan mana yang harus kita contohkan kepada murid. Jadi kalau dapat kita itu menjadi teladan bagi murid kita. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu di kelas. Selama ini kita menerapkan peraturan kelas saja kan. Nah, sekarang peraturan kelas itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih rinci gitu Bu Sri. Jadi membuat keyakinan kelas itu kita bisa meminta pendapat anak-anak kita juga gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Hasnuti Huzaimah yang telah bertanya. Dimana untuk ibu-ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan? Boleh ditanyakan ya, karena ini sesi kita untuk bertanya. Baik, kepada Bu Dwi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya pemaparan dari Bu Mira. Pikiran saya jadi terbuka gitu kan tentang hal-hal positif yang harus kita lakukan di kelas maupun di sekolah kita. Dan di sini saya punya pertanyaan Bu Mira. Jadi dari pemaparan Ibu tadi, kira-kira apa saja ya Bu yang bisa kita lakukan yang termasuk budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Dwi. Di sini tadi contoh budaya positif di sekolah ya. Saya akan mencoba menjawabnya. Contoh budaya positif di sekolah, misalnya di sini yang pertama ya, gerakan literasi. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah kita ya, literasi. Ini aktivitas literasi ini bertujuan agar peserta didik memiliki minat dalam membaca. Kalau di sekolah kita sudah kita terapkan, alhamdulillah ya. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler juga sudah. Selanjutnya membiasakan perilaku baik dan sopan yang sifatnya spontan. Itu dibiasakan dari gurunya dulu ya yang pertama. Nah, baru nanti anak-anak akan mencontoh gurunya. Selanjutnya menerapkan tata tertib di sekolah. Jadi guru harus selalu mengingatkan anak-anak untuk mematuhi tata tertib yang sudah ada di sekolah atau di kelas. Selanjutnya membuat kegiatan yang rutin dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Apa saja kegiatan rutinnya? Jadi kita bisa melaksanakannya sebelum atau sesudah proses pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dwi. Baik Bu, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Yang menanggapi boleh. Iya, kalau ibu-ibu mau menanggapi, kemudian mau memberikan saran, boleh ya, karena kita di sini bebas, kita sama-sama belajar dari ibu penggerak yang sudah menyampaikan presentasinya tadi ya. Silakan dari Bu Fitri boleh, Bu Lia boleh, Bu Nini, atau Bu Dwi dan Bu Sri mau bertanya lagi boleh. Oh, silakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira atas penjelasannya. Cukup menarik ya. Jadi saya punya pertanyaan. Dari materi yang Ibu paparkan tadi, apa sih sebenarnya tujuan budaya positif di sekolah kita? Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Fitri. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Fitri. Tujuan ya tadi Bu ya, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah yaitu yang pertama menumbuhkan karakter anak. Jadi budaya positif, tujuan membangun budaya positif di sekolah yang pertama yaitu menumbuhkan karakter anak peserta didik kita. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter, Ibu. Jadi sebab itulah mengapa banyak program yang kita lakukan di sekolah, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan karakter murid kita. Jadi program-program yang ada di sekolah kita ini jadi bisa menumbuhkan karakter peserta didik kita. Itu Bu. Bagaimana Bu Fitri? Gimana Bu Fitri, sudah puas dengan jawaban? Alhamdulillah, sangat puas ya. Karena memang tujuan kita sekolah itu yaitu untuk menumbuhkan atau membentuk karakter dari peserta didik kita ya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit. Oh ya, silakan Bu Sri untuk Mungkin saya menambahkan sedikit menanggapi dari pertanyaan Bu Dwi tadi ya tentang budaya positif yang sudah kita lakukan ya. ya. Mungkin ini juga tadi terlupa sedikit untuk disinggung oleh Bu Mira. Kita sudah banyak melakukan budaya-budaya positif. Contohnya yang paling simpel setiap hari itu adalah 3S. Senyum, salam, sapa. Itu merupakan salah satu contoh sederhana yang sehari-hari sudah kita lakukan dan kita budayakan, walaupun memang anak-anak kita ini yang memang namanya masih anak-anak ya. Kadang kalau kita nggak sapa, tapi itulah kita sebagai guru tidak bosan untuk mengingatkan anak, walaupun kita sebagai guru kita yang selalu mencontohkan terlebih dahulu. Nggak ada salahnya kita yang duluan sapa, salam maupun senyum. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang masya Allah luar biasa ya, sungguh aktif diskusi kita pada siang hari ini. Materi yang disampaikan pun masya Allah sangat penting bagi kita sebagai guru ya kan, sebagai pendidik yang kita selalu berinteraksi kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Mira tadi, sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka kita hendaknya menjadi teladan dulu untuk semua murid-murid kita. Apa saja yang akan kita terapkan, maka kita sebagai guru yang duluan menjalankan ya begitu. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Mira, boleh disampaikan sebelum kita. Oke, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya sebagai moderator pada siang hari ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.